Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aura Lina Putri Noventin dengan NRP akhir 154. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan. Oke, yang pertama itu tentukan nilai parameter A, H, D, eta, dan Q dan solusi gravity anomali menggunakan metode Monte Carlo, simulated annealing, kinetic algorithm. Nah, kemudian saya sudah mencoba untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan si source code MATLAB. Source code MATLAB untuk yang metode Carlo itu source code-nya seperti berikut. Ketika di run itu akan memunculkan grafik berupa konvergensi Monte Carlo, errornya, dan iterasi. Setelah itu iterasinya juga, dan fitting data gravity. Kemudian untuk hasilnya, hasil dari eh, berikut, hasil dari yang telah muncul di MATLAB itu grafik yang konvergensi Monte Carlo itu menunjukkan nilai error berubah terhadap jumlah iterasi selama proses pencarian parameter. Terlihat bahwa error awalnya itu cukup tinggi, sekitar 5 sampai 7. Nah, kemudian turun drastis dalam iterasi awal dan mulai stabil pada iterasi ke 3.000 hingga 5.000. Nah, ini menandakan bahwa proses Monte Carlo ini berhasil mengonvergen ke parameter terbaik yang menghasilkan error minimum antara model dan datanya. Kemudian, untuk yang grafik kedua, itu merupakan grafik iterasi. Nah, perubahan nilai parameter seperti amplitudonya, terus horizontal, kedalaman, dan faktor bentuk itu menunjukkan fluktuasi di awal prosesnya. Namun, secara bertahap, menjadi stabil mendekati nilai akhir. Ini tuh mengidentifikasikan bahwa algoritma Monte Carlo itu secara bertahap memperbaiki estimasi parameter berdasarkan skala terkecil antara model dan data observasinya. Nah, grafik iterasi ini terdapat ada 5, yaitu A, D, H, theta, eta, dan Q. Nah, yang garis hitam itu nilai parameter setiap iterasinya. Kemudian garis merah ini menunjukkan yang putus-putus ini menunjukkan nilai parameter akhir itu terbaik. Terlihat bahwa semua parameter itu mengalami fluktuasi di awal. Kemudian berhenti secara berhenti berubah setelah sekitar 3.000 iterasinya. Nah, itu menunjukkan bahwa iterasi itu sudah stabil dan konvergen. Kemudian untuk gambar yang ketiga yaitu fitting data gravity. Nah, pada fitting data gravity ini membandingkan hasil model terbaik dengan data observasinya. Yang data observasi itu lingkar biru, itu yang merah itu eh, model terbaiknya. Nah, hasil model dari parameternya itu sangat mendekati kurva kurva nyatanya, kurva data nyatanya. Nah, terutama pada puncak anomali gravitasinya di sekitar 30 sampai 35 cm. Nah, kurva ini tuh mengikuti bentuk simetris datanya dengan baik dan menunjukkan bahwa inversi Monte Carlo ini berhasil menghasilkan parameter yang mewakili struktur bawah tanah. Nah, hasil dari eh, hasil dari estimasi parameter Monte Carlo-nya itu yang nilai A itu sekitar didapatkan 7,5211 dan yang D itu 35,5931, yang H itu 4,3631 dan etanya itu 2,93 dan Q-nya itu mendapatkan hasil 1,15. Nah, nilai ini itu didapatkan dari ini hasil dari source code Monte Carlo-nya berikut. Oke, selanjutnya itu pada kemudian pada simulated annealing, eh, ini merupakan source code
simulated annealing, dan kemudian ketika di run, kemudian ketika di run itu menghasilkan tiga grafik juga. Nah, grafik yang pertama itu merupakan ini gravity anomalinya, dan yang kedua itu eh, nilai iterasinya, dan yang ketiga itu nilai absentage, temperatur dan errornya. Nah, kemudian dapat dilihat dari penjelasan hasilnya itu pada simulated annealing pada iterasi itu menunjukkan bahwa algoritma berhasil menemukan parameter model terbaik yang mendekati bentuk data anomali gravitasinya. Nah, proses ini itu dapat diamati dari tiga grafik ini. Ada absence, temperatur, dan errornya. Nah, pada grafik pertama itu menunjukkan evolusi errornya dan suhu dan tingkat penerimaan solusi selama iterasinya. Nah, errornya itu menunjukkan penurunan yang cukup drastis pada awal iterasi dan menjadi stabil setelah sekitar 1000 iterasi. Nah, menunjukkan bahwa algoritma berhasil mengkonvergen ke nilai minimumnya. Terus, nah, setelah itu suhu sistem itu menurun secara bertahap sesuai dengan prinsip simulated annealing. Nah, yang memungkinkan pencarian solusi global di awal dan menghindari jebakan solusi lokalnya, tingkat penerimaan solusi baru pun semakin berkurang. Seiring penurunan suhunya menandakan bahwa algoritmanya itu menjadi lebih selektif terhadap solusi baru. Kemudian pada grafik iterasi ini menunjukkan bahwa evolusi kelima parameter yang ada iterasi A, D, H, eta, Q ini menunjukkan fluktuasi besar di awal iterasi, namun secara bertahap menjadi stabil, terutama pada iterasi ke-2000. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai parameter telah mendekati titik optimal dan proses optimasi itu berjalan sangat efektif dan stabilitas parameter di akhir iterasi mengidentifikasikan bahwa simulated annealing mampu memberikan parameter yang konsisten dan andal. Kemudian pada yang grafik ketiga ini merupakan gravity anomalinya. Nah, ini tuh perbandingan antara data observasi dan model awalnya dan model hasil inversi terbaiknya. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwasanya kurva hasil estimasi yang garis hitam itu menunjukkan bentuk data observasi yang sangat baik. Bagian terutama pada anomali puncak sekitar 30 sampai 35, ini modelnya itu juga berhasil mencocokkan bagian sisi kiri dan kanan kurvanya, menunjukkan bahwa parameter seperti kedalaman dan eksponen Q-nya berhasil diestimasi dengan akurat. Secara keseluruhan, metode simulated annealing ini terbukti efektif dalam melakukan inversi gravitasi residual dan menghasilkan model yang sangat sesuai dengan data observasinya. Kemudian nilai berikut ini merupakan data yang dihasilkan dari MATLAB yang source code-nya source code ketika di run itu menghasilkan nilai berikut. Nah, untuk nilai A itu hasilnya 10,37, D itu 34,87, H itu 2,45, eta itu 2,45, dan Q itu 0,76. Didapatkan dari ini seperti berikut di command window-nya. Kemudian, kemudian pada genetik algoritma eh, ini seperti berikut source code pada MATLAB-nya. Kemudian ketika di run itu akan menghasilkan 4 grafik. Ini installation population, ini iterasinya, dan ini iterasi juga. Dan ini adalah gravity anomalinya terhadap X. Gitu.
Oke, untuk hasilnya sendiri itu, hasil dari grafiknya itu menunjukkan bahwa grafik yang gravity anomaly terhadap X ini menggunakan metode genetik algoritma itu menunjukkan bahwa algoritma ini itu mampu menemukan parameter model yang cocok dengan data observasi, meskipun melalui proses evolusi yang kompleks dan fluktuatif. Pada grafik figur yang pertama ini, yang menampilkan ada nilai error terhadap iterasi, terlihat bahwa min error pada garis biru itu sangat fluktuatif karena seleksi acak dan crossovernya dan mutasi pada setiap generasi polusi. Namun demikian, mean error ini menunjukkan tren menurun yang stabil meninggi generasi mengalami perbaikan meskipun rata-rata populasinya belum stabil. Kemudian, kemudian untuk yang kedua yaitu, nah itu ditampilkan evaluasi parameter iterasi. Nah, semua parameter ini itu mengalami fluktuasi tajam di awal, tetapi secara umum itu menunjukkan tren stabil setelah iterasi ke 700, menandakan bahwa algoritma ini mulai mengonvergen menuju solusi yang terbaik. Kemudian ini yaitu, hmm, eh, untuk keterangannya itu saya salah mengatakan. Untuk yang min error dan min error itu eh, ketika gravitasinya itu menampilkan error setiap terlihat sangat fluktuatif karena seleksi acak, crossover, dan mutasi. Nah, kemudian yang pembahasan yang gambar ini itu yang ini. Nah, membandingkan hasil model estimasi garis hitam dengan data observasi titik biru serta model awal, terlihat pada model hasil estimasi berhasil mengkonstruksi anomali gravitasi dengan sangat baik, terutama pada puncak anomalinya sekitar 32 sampai 35. Model awal jauh meleset dari bentuk sebenarnya, tetapi model akhir hasil GA itu sangat cocok dari segi ketinggiannya. Kemudian pada initial population itu menunjukkan bahwa 12 individu dengan nilai anomali gravitasi itu sangat beragam, dari yang sangat tinggi lebih dari 300 mgal hingga sangat rendah. Hal ini tuh menunjukkan bahwa diversitasi awal populasinya itu sangat tinggi, yang penting untuk menjelajahi seluruh ruang solusi secara luas. Nah, kemudian ini adalah estimasi parameter dari genetik algoritma. Ini didapatkan berdasarkan MATLAB pada hasil dari source code berikut ini. Oke, gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.